Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari SmartQuake, Center of Study on Earthquake Engineering, Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan materi edukasi mengenai bagaimana mewujudkan resiliensi masyarakat di daerah rawan gempa melalui peningkatan pemahaman teknis hunian tahan gempa. Nah, berikut adalah materi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah aktivitas seismik di Indonesia, kemudian yang kedua adalah mekanisme terjadinya gempa, lalu konsep bangunan tahan gempa, dan terakhir adalah persyaratan pokok dari hunian tahan gempa yang harus dipenuhi. Nah, saya mulai dari poster berikut ini. Jadi, kita tahu bahwa sebagian besar korban jiwa itu tidak diakibatkan oleh gempa, melainkan oleh runtuhnya bangunan. Nah, bangunan yang runtuh tersebut akibat diabaikannya unsur keamanan dan ketahanan bangunan terhadap gempa. Dan gempa sendiri tidak dapat dicegah, tetapi bisa kita kurangi dampaknya dan kerugiannya. Nah, untuk itu, pada materi kali ini, kami akan menyampaikan cara untuk membangun suatu hunian atau rumah yang aman dan mampu untuk menahan adanya gempa. Nah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu aktivitas seismik di Indonesia. Kalau Anda lihat pada gambar berikut ini, Indonesia dominan berwarna merah dan kuning, di mana kalau diartikan di sini bahwa derajat dari bahaya atau hazard di sini yang ada di Indonesia itu ada berada di level menengah hingga sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat spesifik juga pada SNI kegempaan, Standar Nasional Indonesia yang mengatur bangunan tahan gempa, yaitu SNI 1726 tahun 2019, Anda bisa lihat di sini bahwa hampir semua wilayah di Indonesia merupakan area yang memiliki intensitas gempa yang relatif tinggi, kecuali di daerah Kalimantan. Dan sejarah kegempaan membuktikan juga bahwa dari tabel berikut ini, di mana tabel ini adalah tabel yang merekam aktivitas seismik di dunia dari tahun 1900-an, bahwa ternyata 3 dari daftar tersebut itu adalah gempa yang berada di Indonesia. Artinya bahwa Indonesia merupakan area yang memiliki intensitas kegempaan yang cukup tinggi. Nah, kalau kita tinjau bagaimana mekanisme terjadinya gempa, ada salah satu teori yang cukup terkenal dan banyak digunakan hingga saat ini, yaitu adalah teori lempeng tektonik. Jadi teori ini menjelaskan bahwa bumi ini terdiri dari lempeng-lempeng tektonik, yang mana lempeng-lempeng tersebut mengapung di astenosfer semi cair dan bergerak relatif satu sama lainnya. Dan teori ini juga menjelaskan bahwa gerakan lempeng tektonik tadi akan bertanggung jawab atas pembentukan dan perubahan skala besar dan jangka panjang yang terjadi pada permukaan bumi. Dan juga ia akan bertanggung jawab terhadap aktivitas seismik maupun vulkanik yang ada di dunia. Dan kita tahu bahwa Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik yang cukup besar, yaitu lempeng tektonik Eurasia, kemudian Australia, dan juga lempeng tektonik Pasifik. Sehingga sangat dimaklumi bahwa di Indonesia sangat sering terjadi gempa, dan Indonesia merupakan negara yang memiliki intensitas kegempaan yang cukup tinggi. Lalu, kalau kita kaitkan dengan konsep bangunan tahan gempa, jadi kalau kita mendengar istilah rumah tahan gempa, bukan berarti rumah tersebut tidak 100% mampu menahan gaya gempa, atau dia tidak mungkin rusak karena gempa. Nah, melainkan rumah tahan gempa adalah rumah yang didesain untuk mampu menahan gempa dengan intensitas tertentu. Lalu, kriteria teknis yang perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan bangunan yang aman terhadap gempa namun masih rasional secara ekonomi. Jadi bangunan tahan gempa itu selain aman terhadap gempa dengan intensitas tertentu, dia juga perlu kita desain agar mampu untuk dikerjakan
dan rasional karena semua bangunan akan terkait dengan aspek biaya. Lalu kriteria tersebut selanjutnya akan diadopsi dalam persyaratan teknis bangunan tahan gempa. Jadi praktek-praktek desain dan konstruksi di sebuah negara umumnya akan dibatasi atau diatur oleh standar desain atau design code, di mana seluruh insinyur yang mendesain bangunan akan mengacu pada standar teknis tersebut. Kemudian bangunan tahan gempa diupayakan dengan membuat seluruh elemen rumah menjadi satu kesatuan yang utuh akibat gempa sehingga beban dapat ditanggung dan disalurkan secara bersama-sama dan proporsional. Nah, ini menjadi hal yang penting kita pastikan pada setiap bangunan yang dikerjakan di lapangan, bahwa bangunan tersebut merupakan satu kesatuan sehingga akan lebih rigid dan lebih kaku sehingga mampu untuk mendukung gaya lateral atau gempa yang terjadi. Kemudian konsep ini dapat diterapkan melalui penyediaan sambungan yang kuat, pemilihan material yang baik, pelaksanaan yang baik, dan sesuai dengan standar perencanaan bangunan tahan gempa. Lalu, filosofi dari bangunan tahan gempa sendiri setidaknya dibagi menjadi ada tiga hal yang perlu dipahami. Yang pertama, pada saat gempa level ringan, bangunan tidak boleh mengalami kerusakan baik pada komponen non-struktural ataupun pada komponen strukturalnya. Lalu pada gempa sedang, bangunan boleh mengalami kerusakan pada komponen non-strukturnya, tetapi pada elemen strukturalnya dia tidak boleh mengalami kerusakan. Dan yang terakhir adalah jika terjadi gempa besar, bangunan boleh mengalami kerusakan baik pada elemen non-struktur ataupun pada elemen strukturnya. Tetapi kata kuncinya di sini adalah bangunan tersebut tidak boleh sampai roboh. Kemudian tadi disebutkan bahwa ada kriteria teknis yang harus dipenuhi agar bangunan kita lebih aman terhadap gempa. Nah, berikut akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan syarat teknis tersebut. Yang pertama adalah persyaratan pokok untuk rumah yang lebih aman. Setidaknya ada 4 hal di sini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kualitas material konstruksi harus baik. Lalu keberadaan dan dimensi struktur harus sesuai dengan ketentuan. Lalu yang ketiga adalah seluruh elemen struktur utama tersambung dengan baik. Dan yang terakhir adalah mutu pengerjaan dilakukan dengan baik. Lalu dari aspek material bangunan sendiri, untuk beton setidaknya bisa mengacu pada mix design berikut. Yang pertama adalah 1 semen ditambah 2 pasir ditambah 3 kerikil dan 0,5 air. Nah, di sini catatannya air yang kita tambahkan harus dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit, agar didapatkan campuran beton yang tidak terlalu encer ataupun tidak terlalu kental. Lalu ukuran kerikil juga sebaiknya dibatasi maksimum adalah 2 mm agar ketika dilakukan proses pengecoran, kerikil tersebut masih bisa melewati ruang atau sela-sela di antara tulangan. Kemudian semen yang digunakan adalah semen tipe 1. Nah, ini bisa dilihat pada kemasan semen yang Bapak Ibu beli di toko bangunan. Kemudian persyaratan untuk mortar. Ini mortar adalah campuran antara semen dan pasir serta air, di mana proporsinya bisa dilakukan 1:4, 1 semen dan 4 pasir, dan air secukupnya. Kemudian yang ketiga adalah batu fondasi. Kita harus memastikan bahwa batu yang digunakan terbuat atau dipastikan dari batu kali ataupun batu gunung yang memiliki kekerasan yang tinggi. Lalu untuk material kayu yang kita gunakan harus berkualitas baik, kemudian keras, kering, berwarna gelap, tidak ada retak, dan lurus. Lalu bagian yang ketiga adalah struktur utama. Di sini yang dibahas pertama adalah fondasi. Ukuran minimum fondasi yang kita gunakan adalah jika tanah cukup keras, fondasi batu boleh kita gunakan dengan dimensi atau ukuran seperti yang disajikan pada gambar berikut, di mana lebar atas fondasi minimum 30 cm, lalu lebar bagian bawahnya adalah 60 cm, dan ketinggian dari fondasi sebesar 60 cm. Kemudian poin yang kedua adalah mengenai slope atau balok ikat. Ini adalah balok yang ada di level paling bawah dari bangunan.
yang mana dia akan menghubungkan kolom ke kolom dan juga akan ditumpuk oleh fondasi batu kali tadi, atau berhubungan langsung dengan fondasi batu kali. Di sini ada beberapa ketentuan praktis yang bisa diacu. Ukuran balok slough minimum adalah 15 x 20 cm dengan tulangan longitudinal atau tulangan memanjang 10 mili, bagel atau sengkang 8 mili, dan jarak tulangan bagel bisa kita ambil 15 cm dengan ketebalan selimut beton 15 mm. Kemudian yang ketiga adalah kolom. Untuk kolom sendiri ukurannya minimum adalah 15 x 15 cm dengan tulangan pokok 10 mili dan tulangan bagel 8 mili. Nah, jarak antar bagelnya bisa dipasang setiap 15 cm dengan ketebalan selimut beton 15 mm atau 1,5 cm. Lalu yang keempat adalah balok ring atau balok pengikat. Ini adalah balok yang berada di level paling atas sebelum atap begitu, di mana tulangan bajanya, tulangan utama bisa kita ambil 10 mili dengan bagel 8 mili dan tebal selimut 1,5 cm. Nah, untuk dimensinya minimum adalah 12 cm x 15 cm, dan untuk sengkang kita perlu menyediakan kait yang mana kita tekuk sebesar 135 derajat dengan panjang tekuk minimum 5 cm. Kemudian untuk yang kelima adalah struktur atap, di mana struktur atap ini terdiri dari kuda-kuda yang umumnya digunakan kayu dan ataupun sekarang banyak dipakai baja ringan, tetapi pada kesempatan kali ini kita tunjukkan kuda-kuda kayu dan juga kuda-kuda beton bertulang, di mana kuda-kuda beton bertulang dipakai pada bagian ujung depan dan belakang yang terdiri dari material beton bertulang yang diisi dengan batu bata yang diplester, atau di sini tertulis sebagai gunung-gunung atau ampik. Nah, untuk kuda-kuda kayu sendiri di sini akan ada 4 detail yang bisa disajikan. Berikut adalah detail yang dimaksud, di mana detail pertama adalah bagian puncak dari kuda-kuda dengan gording 6 x 12 cm. Lalu di sini disajikan beberapa informasi mengenai plat baja dengan ketebalan 4 mili dan lebar 40 mili, atau boleh juga kita menggunakan papan kayu dengan tebal 20, lebar 100 mm. Untuk baut sendiri bisa digunakan diameter 10 mm. Lalu ada detail 2, kemudian detail 3, ini adalah bagian bawah dari kuda-kuda, dan detail 4 ini adalah bagian ujung kiri maupun ujung kanan dari kuda-kuda. Lalu untuk gunung-gunung atau ampik ini juga perlu diperhatikan, di mana ampik ini perlu dibuat bingkai dari material beton bertulang dengan ukuran 15 cm x 12 cm. Lalu tulangan utama bisa kita gunakan 10 mili dan bagel yang digunakan adalah diameter 8 mm. Lalu tebal selimut beton bisa kita ambil 1 cm. Nah, material campuran yang kita pakai bisa diambil dari 1 semen banding 4 pasir, dan kita lakukan plesteran. Dan di sini ada informasi bahwa penggunaan bahan ringan seperti papan ataupun GRC itu dianjurkan untuk meminimalisasi akibat yang parah jika ampik tersebut roboh akibat gempa. Lalu detail yang berikutnya adalah ikatan angin. Ini adalah struktur yang digunakan untuk menghubungkan antar kuda-kuda ataupun antara kuda-kuda dengan ampik, yang di sini disajikan gambar bahwa ikatan angin menggunakan material kayu dengan dimensi 6 x 12 cm. Dan detail A dan detail B pada gambar berikut disajikan sebagai berikut. Detail A adalah pertemuan antara ampik dengan kuda-kuda, sedangkan detail B adalah pertemuan antara kuda-kuda dengan kuda-kuda. Lalu yang berikutnya adalah dinding. Untuk dinding kita perlu memperhatikan bahwa kita diminta untuk menyediakan angkur dengan diameter minimum 10 mili dan panjangnya adalah 40 cm setiap sisi. Dan ini perlu kita pasang ke arah vertikal setiap 6 lapis atau 6 tumpuk
bata yang kita pasang. Dan pemasangan bata sendiri juga perlu memperhatikan adanya tebal siar atau spesi yang kita pakai sebesar 1,5 cm. Lalu untuk menambah kekuatan, dinding sebaiknya diplester dengan perbandingan campuran 1 semen banding 4 pasir dengan ketebalan kurang lebih 2 cm. Dan kita juga perlu menyediakan kolom, di mana kolom ini maksimum berjarak 3 meteran, dan kita perlu menyediakan menyediakan kolom tersebut untuk memenuhi ketentuan bahwa luas area dinding yang boleh digunakan itu adalah 9 meter persegi. Jadi kita perlu memikirkan jarak antar kolom agar ketentuan 9 meter persegi tersebut terpenuhi. Lalu yang keempat adalah hubungan antar elemen struktur. Yang pertama ini adalah fondasi, hubungan antara fondasi dengan slope. Kita perlu menyediakan angkur besi yang ditanamkan untuk menghubungkan fondasi dengan slope, yang mana kita perlu memasangnya setiap jarak 1 meter. Kemudian hubungan antara slope dengan kolom di sini diakomodir oleh sambungan atau panjang lewatan. Pada gambar sebelah kanan adalah tulangan yang diberi warna merah, minimum 40 kali diameter tulangan yang digunakan, yaitu 10 mili, sehingga diperoleh 40 mili. Lalu yang di sini adalah hubungan antara kolom dan dinding. Tadi sudah disinggung di depan bahwa kita perlu menyediakan angkur yang dipasang setiap 6 tumpuk bata. Lalu yang berikutnya adalah hubungan antara kolom dengan balok ring. Di sini kita perlu menyediakan panjang lewatan, yaitu tulangan yang ditanam ke balok ring. Jadi tulangan kolom yang ditanam ke balok ring sebesar 40 kali D. Kemudian berikutnya adalah balok keliling atau ring dengan kuda-kuda. Di sini bagaimana cara mengikat kuda-kuda? Kita akan menyediakan angkur ataupun tulangan, lalu tulangan tersebut kita bengkokkan untuk mengikat kuda-kuda yang menumpu di atasnya. Kemudian untuk angkur di area ampik atau gunung-gunung, ketentuannya serupa dengan apa yang tadi disampaikan untuk pemasangan batu bata. Lalu yang berikutnya adalah pengecoran beton. Ini juga perlu kita perhatikan, di mana pengecoran kita lakukan setiap jarak 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi segregasi pada beton, yaitu pemisahan antara agregat kasar dengan agregat halus. Kemudian pada saat pengecoran beton harus kita padatkan dengan cara ditumbuk dengan besi tulangan ataupun dengan bambu. Lalu untuk kolom sendiri, bekising boleh kita lepas setelah beton berusia 3 hari. Kemudian pengecoran balok, di sini ada ketentuan di mana bekising baru boleh kita lepas setelah 3 hari, yaitu adalah untuk balok yang menumpu dinding. Kemudian untuk balok yang tidak ditumpu oleh dinding harus kita sediakan penopang, dan juga baru boleh dilepas setelah bekisingnya baru boleh dilepas setelah 14 hari. Baik, saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.